Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yulia Veriska dengan NIM 14014211176. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem panca indera untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Yang pertama akan kita pelajari pada sistem panca indera ini merupakan arti dari panca indera itu sendiri. Panca artinya 5, sedangkan indera sendiri merupakan sistem pada tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan respon terhadap apa yang diketahui. Dengan kata lain, panca indera ini merupakan 5 media pada tubuh manusia untuk merasa, mencium, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluriah atau dari dalam tubuh kita. Nah, untuk komponennya sendiri ada 5 atau untuk alat-alat panca indera sendiri ini ada 5. Yang pertama ada penglihatan atau mata, pembau atau hidung, kemudian pendengaran atau telinga, kemudian peraba atau kulit, dan pengecap atau lidah. Nah, selanjutnya mata. Yang pertama adalah mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsang berupa cahaya terdiri atas alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakrimalis. Kemudian untuk pembau atau hidung, indera pembau ini memiliki fungsi untuk merespon rangsang bau dari luar. Alat penciuman erat hubungannya dengan pengecap, bahkan disebut sebagai pengecap jarak jauh. Kan biasanya kita ketika mungkin ada bau-bau tertentu atau ada rasa-rasa tertentu, ketika kita menelannya atau ketika kita mencium, maka akan di langit-langit pada mulut kita ada lubang. Nah, untuk saluran dari hidung, nah biasanya itu saling berkaitan, makanya disebut sebagai pengecap jarak jauh. Nah, alat penciuman sendiri mempunyai kepekaan yang luar biasa karena kadar zat-zat yang dimiliki zat yang dimiliki rendah tapi sudah mampu merangsang reseptor penciuman. Kemudian untuk pendengaran ada telinga. Nah, alat indera yang peka terhadap rangsang berupa gelombang suara. Nah, biasanya kita mungkin dalam berapa meter atau dalam ukuran berapa, mungkin yang paling bisa manusia dengar mungkin dalam jangka beberapa meter ya, atau misal masih dalam satu ruangan itu gitu. Untuk peraba, alat indera yang peka terhadap rangsang berupa sentuhan, tekanan, kemudian panas, bisa panas ruangan, bisa panas matahari atau api, kemudian dingin dan nyeri atau sakit. Kemudian untuk pengecap, indera ini untuk bagaimana kita bisa merasakan, kita bisa secara naluriah dari dalam ketika kita makan. Ketika sudah sampai lidah, nantinya kita akan langsung otomatis bisa mengenali apakah itu rasa asin atau manis. Makanya kita jadi tahu bagaimana, oh ini garam itu asin, oh ini gula itu manis, bahkan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah bahaya gangguan sistem panca indera. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu apa itu gangguannya. Yang pertama gangguan pada mata. Pada mata ini biasanya yang paling jelas dan paling sering kita temukan adalah yaitu gangguan mata minus atau katarak. Tapi kalau
katarak sendiri mungkin bisa mungkin masih belum sering kita jumpai ya. Nah, tapi kalau untuk mata minus ini sering kita jumpai. Ini bisa disebabkan karena mungkin kebiasaan kita, karena pola hidup kita yang mungkin hanya menatap layar laptop mungkin atau HP dan tidak dengan pembiasaan di luarnya yang sehat. Untuk indera pembau sendiri ya yang paling sering kita temui ya flu. Biasanya kalau ada yang sinus biasanya bersin-bersin karena pagi hari atau bersin-bersin karena suhu dingin gitu. Kemudian gangguan pendengaran misalnya untuk tunarungu atau mungkin ada organ atau ada salah satu fungsi sistem di telinga kita yang kurang berfungsi dengan baik dan mungkin ada gangguan. Untuk sistem peraba kulit biasanya yang paling sering terjadi yang disebabkan dari luar adalah yaitu alergi. Biasanya timbul merah-merah atau ya sesuai alergi karena pada setiap manusia itu tipe alerginya juga beda-beda. Bisa kemudian bentol-bentol gitu juga bisa. Tapi kalau yang dari luar, nah ini insiden, ini bukan gangguan tapi insiden. Mungkin bisa kulit terkelupas atau sobek karena benda-benda tertentu yang mengenai kulit kita gitu. Untuk indera pengecap yang paling sering kita rasakan sebagai manusia ya, yang dari luar yang dari dalam itu gangguannya biasanya yang paling sering terjadi adalah sariawan. Nah, makanya bahaya dari gangguan tersebut untuk terutama untuk beberapa penyandang yang sudah dari lahir seperti itu, seperti tunarungu atau mungkin gangguan indera penglihatan. Nah, kalau untuk gangguan indera penglihatan ini mereka biasanya kalau yang parah sampai mengakibatkan kebutaan, biasanya mereka tidak akan bisa melihat apapun. Sementara untuk yang gangguan misalnya mata minus, nah biasanya mereka tidak bisa meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, tidak sinkron, tidak bisa melihat suatu gambar secara simetris atau mungkin tidak bisa melihat suatu benda ini secara jelas, mungkin kabur atau mungkin tidak terlihat gitu. Untuk penyandang tunarungu sendiri ada gangguan indera pendengaran yang tentu saja tidak bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Mereka juga tidak bisa berbicara karena mungkin tidak mendapat eksploitasi kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, makanya ini juga untuk masa-masa sekarang, apalagi zaman sudah semakin modern, ini banyak sekali alternatif. Mungkin bisa untuk alat tunarungu, alat pendengaran mungkin bisa, atau mungkin kita banyak juga sekarang sudah didirikan sekolah-sekolah untuk si tunarungu ini sendiri untuk bisa mendapatkan mungkin bahasa isyarat agar mereka bisa berkomunikasi dengan lancar begitu. Sudah banyak alternatif penyelesaiannya. Nah, dari situ saya kira cukup. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.